Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran tema Salat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa, membaca basmalah dan doa mau belajar. Kalau sudah, saksikan video berikut ya. Tetap semangat anak-anakku. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3. Simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dengan tepat. 2. Siswa dapat memahami pesan yang terdapat pada dongeng dengan tepat. 3. Siswa dapat memahami sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. 1. Gerakan kucing mencakar-cakar. 2. Gerakan kucing menangkap tikus. 3. Menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Kisah petani dan anak harimau, pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpukau, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta.
Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dari harimau itu menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. 1. Bila kita baik hati dan ramah, maka orang-orang akan segan dan menghormati kita. 2. Kita harus menolong sesama tanpa memandang siapa yang membutuhkan pertolongan. 3. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. 4. Kita harus pasrah kepada kehendak Sang Pencipta. 5. Kita harus menggunakan cara yang benar dalam menangkap hewan agar hewan-hewan yang dilindungi tidak menjadi korban. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal berikut ini. Ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kita akan menggambar 20 telur disimpan di dalam 5 kotak. Kira-kira berapa ya isi telur pada masing-masing kotak? Nah, ada 4 telur tiap kotak. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 kali 4 sama dengan 20. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika tersedia 4 kotak, maka kita mengisi kotak itu dengan 5 telur. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 4 kali 5 sama dengan 20. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny adalah 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Inilah yang disebut sifat pertukaran pada perkalian. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.